Shalom sahabat Skriptura. Pada renungan Skriptura kali ini kita akan merenungkan 2 Korintus pasal yang keempat ayat 6-10. Dalam bagian ini Paulus menjelaskan bahwa kehidupan para pelayan Tuhan membawa harta yang sangat berharga. Tetapi harta itu ditempatkan dalam bejana tanah liat. Melalui gambaran ini, Paulus menunjukkan bahwa kemuliaan dan kekuatan pelayanan itu berasal dari Tuhan, bukan dari kemampuan manusia. Mari kita perhatikan 3 kata kunci dalam bahasa Yunani untuk dapat memahami pesan dalam bagian ini. Kata kunci yang pertama adalah phos, artinya terang. Dalam ayat 6 Paulus berbicara tentang Tuhan yang membuat terang bercahaya di dalam hati manusia. Kata phos berarti terang atau cahaya. Dalam konteks ini, terang menunjuk kepada karya Tuhan yang menyatakan kemuliaannya dan memberikan pengenalan akan Tuhan melalui Tuhan Yesus. Terang tersebut bukan hanya sesuatu yang terlihat dari luar, tetapi karya Tuhan yang menerangi kehidupan batin manusia. Tuhan membuka hati manusia untuk mengenal kebenaran dan kemuliaannya. Kata kunci kedua adalah thesauros, artinya harta atau sesuatu yang berharga. Dalam ayat 7, Paulus mengatakan bahwa harta ini dimiliki di dalam bejana tanah liat. Kata thesauros berarti harta simpanan yang berharga atau sesuatu yang memiliki nilai tinggi. Dalam teks ini, harta tersebut menunjuk pada berita tentang Tuhan yang dipercayakan kepada manusia. Namun Paulus memberikan gambaran yang menarik. Harta yang sangat berharga itu ditempatkan di dalam bejana tanah liat. Gambaran ini menunjukkan bahwa manusia memiliki keterbatasan dan kelemahan. Tetapi Tuhan tetap berkenan untuk memakai manusia menyatakan karyanya. Tujuannya adalah supaya terlihat bahwa kekuatan yang besar itu berasal dari Tuhan, bukan dari manusia. Kata kunci yang ketiga adalah dynamis, artinya kuasa atau kekuatan. Dalam ayat 7, Paulus menjelaskan bahwa kekuatan yang melimpah-limpah berasal dari Tuhan. Kata dinamis menunjuk pada kuasa yang mampu bekerja dan menghasilkan sesuatu. Paulus tidak mengatakan bahwa orang percaya tidak akan mengalami tekanan. Sebaliknya, ia menyebutkan berbagai penderitaan yang akan dialami. Namun di tengah kelemahan dan tekanan tersebut, kuasa Tuhan tetap bekerja sehingga mereka tidak akan dihancurkan. Refleksi melalui ketiga kata kunci ini, kita melihat pesan utama dari Paulus. Pertama, terang yang Tuhan berikan. Hidup orang percaya dimulai dari karya Tuhan yang menerangi hati. Kedua, harta yang Tuhan percayakan. Harta itu sangat berharga, tetapi ditempatkan dalam kehidupan manusia yang terbatas. Ketiga, kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kelemahan manusia. Bagian ini mengajarkan bahwa kelemahan manusia tidak menjadi penghalang bagi Tuhan untuk bekerja. Justru melalui keadaan yang terbatas, kuasa Tuhan semakin terlihat. Paulus menggambarkan dirinya dan para pelayan Tuhan seperti bejana tanah liat. Bejana tanah liat bukan sesuatu yang mewah atau kuat, tetapi dapat digunakan untuk membawa sesuatu yang bernilai. Demikian juga kehidupan manusia yang memiliki keterbatasan, tetapi dapat dipakai Tuhan untuk membawa kemuliaannya. Melalui Tuhan Yesus kita melihat bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari kemampuan manusia, melainkan dari Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan umat-Nya. Kiranya kita belajar untuk tidak hanya melihat kelemahan diri, tetapi juga melihat kuasa Tuhan yang terus bekerja. Karena ketika Tuhan memakai manusia yang terbatas, kemuliaannya menjadi semakin nyata. Sampai jumpa di video seri Renungan Skriptura selanjutnya. Shalom.